Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmatullah. Fa awwalan usi nafsi wa iyyakum jami'an bi taqwallahi fi sirri wal alaniyah. Fa hiya 'uddah wa hiya mahbatul fadail wa mutanazzilul mahamid wa hiya mab'atsul quwwah wa mi'rajus suhuri fala tufarritu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji dan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang ingin kami sampaikan, ayo kita bareng-bareng sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya bekal yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya ketakwaan kita. Kualitas ketakwaan kita, ibadah kita yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita di dunia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami di sini ingin menyampaikan sedikit bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik para hambanya khusus untuk di bulan Ramadan ini. Hal yang sangat sulit yang kita dapatkan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, yang hanya kita bisa dapatkan di bulan Ramadan ini adalah lipat gandanya pahala Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya Ramadan ini sebagai momentum Allah mendidik hambanya untuk betul-betul mengetahui makna secara detail ketakwaan itu apa. Selama ini mungkin kita masih memaknai atau menganggap ketakwaan itu kita dengar, setelah itu ya sudahlah. Khutbah Jumat kita dengar, setelah itu ya sudah. Takwa itu ya sudah. Hanya kita dengarkan, kita pelajari, kita pahami, tapi praktek amaliyah ketika kita masih hidup nol. Makanya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mendidik umatnya itu, mendidik hamba-hambanya untuk bisa merealisasikan ketakwaan dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Contoh, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya. Kita ini di selain bulan Ramadan, sholat kita seberapa banyak? Sholat sunnah kita sudah berapa banyak? Puasa kita berapa banyak? Sedekah kita berapa banyak? Berbuat baiknya kita kepada orang lain sudah berapa banyak selain bulan Ramadan? Pertanyaannya, kita di bulan Ramadan, sadar maupun tidak sadar, kita mampu menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bangun malam, kita gunakan waktu malamnya untuk menjalankan sunnah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bisa qiyam, bisa tilawatul Quran, kita diem-diem dibangunkan untuk makan, sahur, berpuasa. Di bulan-bulan yang lainnya kita sangat jarang berpuasa. Sekarang satu bulan ini kita full penuh 30 hari loh, kita sanggup. Sholat 11 rakaat loh setiap hari, setiap malam. Sholat tepat waktu. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa hilang ketika setelah Ramadan itu hilang? Makanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik ini loh, ketakwaan, haqqa tuqatih, dimanapun kalian berada. Ya gitu itu. Kita secara tidak sadar setelah kita puasa, kita sudah secara refleks jangan berkata kotor, jangan ghibah,
Ibu-ibu di atas jangan ghibah di begini. Biasanya kalau ada orang ceramah di bawah, ibu-ibu juga ceramah sendiri. Ghibah sana, ghibah sini. Loh, ustadznya kok suudzon? Enggak, biasanya kalau di jamaah sini insya Allah enggak ada gitu. Secara tidak sadar, mulut kita jaga. Kita menggolimi orang, kita minimalisir, kita sangat minim. Kemaksiatan kita jaga. Pertanyaannya, kemana amalan-amalan itu setelah Ramadan? Allah ingin mendidik, gini loh caranya. Ternyata kamu itu bisa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Sebenarnya nggak usah lama-lama, nggak usah 1 bulan. Allah kalau misal menginginkan kita semuanya nol daripada dosa, 1 hari cukup Allah memberikan, cukup. Tapi kenapa kemudian Allah memberikan 1 bulan? Ibaratnya itu memberikan pelajaran kita. Ya berubah titik-titik gitu loh, sedikit-sedikit konsisten. Selama 1 bulan. Kalau 1 bulan ini saja kita bisa puasa, kita ambil saja contoh 1 saja puasa, atau ambil contoh 2 sama bangun malam. Kalau kita bisa 1 bulan, kenapa kita di bulan Ramadan, selain bulan Ramadan 3 hari 1 bulan nggak mampu? Senin Kamis nggak mampu, Daud nggak, apalagi. Berarti kan ada sesuatu di situ, ada sesuatu. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum ini ayo kita gunakan dengan sesama. Kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi orang-orang yang bertakwa dan mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang muttaqin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta selama di bulan Ramadan ini, dan menerima amalan kita selama kita beramal di bulan Ramadan ini. Qiyam, siam, tilawatul Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa naik dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sekarang mengumpulkan kita di sini semua, semoga nantinya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil jannati firdausil a'la, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala firdausil a'la. Dan semoga dengan keberkahan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melahirkan generasi-generasi dari rahim-rahim kita, rahim-rahim ummahat kita, orang-orang yang muslihin, salihin, salihat, mukminin, qanitin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dzurriyyah thayyibah, orang-orang yang mampu mengemban risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mampu membawa dan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat untuk Islam dan muslimin, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berprestasi dunia dan akhirat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.